Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang akuntansi penyaluran dana musyarakah yang beranggotakan saya Nadia Durotul Maslahah NIM 4022000051 dan teman saya Novastiani dengan NIM 4022000056. Yang pertama yaitu pengertian musyarakah. Musyarakah sendiri berasal dari kata syirkah. Syirkah artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Sedangkan untuk kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Seperti halnya transaksi mudharabah, transaksi ini merupakan salah satu bentuk transaksi dengan skema investasi. Dengan demikian, transaksi ini memiliki banyak kesamaan dengan transaksi mudharabah. Beberapa kesamaan transaksi musyarakah dengan transaksi mudharabah adalah pembiayaan hanya diberikan untuk mendanai usaha yang bersifat produktif, dan untuk keuntungan yang diperoleh berasal dari bagi hasil atas usaha yang didanai. Ketentuan syar'i akad musyarakah. Ketentuan syar'i transaksi musyarakah yang dilakukan oleh Bank Syariah mengacu pada Fatwa DSN nomor 8, DSN MUI 4/2000. Dalam fatwa tersebut diatur berbagai hak terkait ijab kabul, ketentuan tentang pihak-pihak yang bertransaksi, objek akad musyarakah, dan biaya operasional yang disengketakan. Secara detail, fatwa DSN tentang transaksi musyarakah dibahas dalam bagian rukun transaksi musyarakah berikut. Adapun rukun transaksi musyarakah, yang pertama yaitu transaktor. Harus cakap hukum serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Para mitra harus memperhatikan hal-hal terkait dengan ketentuan transaksi musyarakah. Rukun yang kedua yaitu objek musyarakah, terdapat 3. Yang pertama modal, yang kedua kerja, dan yang ketiga keuntungan dan kerugian. Untuk modal dapat berupa kas atau aset non-kas. Modal kas dapat dalam bentuk uang tunai emas, perak, dan setara kas lainnya yang dapat dicairkan secara cepat menjadi uang. Adapun untuk modal berupa aset non-kas dapat berupa barang perdagangan, properti, aset tetap, dan lainnya yang digunakan dalam proses usaha. Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbang, atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan para mitra. Untuk objek yang kedua yaitu kerja. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak. Mitra yang aktif mengelola usaha musyarakah disebut mitra aktif. Sekiranya ada mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah dan menyerahkan hak pengelolaannya pada mitra lain, maka mitra tersebut disebut dengan mitra pasif. Dalam praktik perbankan, Bank Syariah biasanya menempatkan diri sebagai mitra pasif. Untuk objek yang ketiga yaitu keuntungan dan kerugian. Dalam hal keuntungan musyarakah, DSN mewajibkan para mitra untuk menghitung secara jelas keuntungannya untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Dalam hal kerugian, DSN mewajibkan kerugian dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut bagian masing-masing. Apabila rugi disebabkan oleh kelalaian mitra pengelola, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha musyarakah. Untuk rukun yang ketiga yaitu ijab qabul, harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad. Selanjutnya yaitu jenis transaksi musyarakah.
Yang pertama yaitu syirkah amlak atau kerjasama dua orang atau lebih dengan kepemilikan salah satu barang dengan sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah, atau warisan. Untuk jenis yang kedua yaitu syirkah uqud atau kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Skema akad musyarakah. Pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan musyarakah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatangan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Kedua, bank dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasar kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Ketiga, keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya rugi yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasar metode perhitungan yang telah disepakati. Kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Selanjutnya yaitu teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah. Pada tanggal 2 Februari 20XA, Bu Nasibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi dengan Bank Murni Syariah dengan skema musyarakah sebagai berikut. Nilai proyek sebesar 80 juta. Kontribusi bank 60 juta. Pembayaran pada tahap pertama sebesar 35 juta dilakukan tanggal 12 Februari dan pembayaran tahap kedua sebesar 25 juta dilakukan tanggal 2 Maret. Adapun kontribusi Bu Nasibah senilai 20 juta. Nisbah bagi hasilnya untuk nasabah 75% dan untuk bank 25% dalam periode 6 bulan. Biaya administrasi senilai 600.000, 1% dari pembiayaan bank. Objek bagi hasilnya laba bruto. Skema pelaporan dan pembayaran porsi bank setiap 3 bulan 2 kali masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus. Untuk skema pelunasan pokok musyarakah permanen dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 2 Agustus 20XA. Penjurnalan transaksi musyarakah saat akad disepakati. Pada tanggal 2 Februari XA, DB Pos lawan komitmen administratif pembiayaan berada di debit 60 juta, KR kewajiban komitmen administratif pembiayaan berada di kredit 60 juta. Dan untuk biaya administrasi, DB Kas berada di debit 600.000, KR pendapatan administrasi berada di kredit 600.000. Saat penyerahan pembiayaan oleh bank kepada nasabah. Tanggal 12 Februari, bank mentransfer sebesar 30 juta ke rekening Bu Nasibah sebagai pembayaran tahap pertama, maka jurnalnya adalah pada tanggal 12 Februari XA, DB pembiayaan musyarakah berada di debit 35 juta, sedangkan KR Kas berada di kredit 35 juta. DB kewajiban komitmen administratif pembiayaan berada di debit senilai 35 juta, dan KR Pos lawan komitmen administratif pembiayaan berada di kredit 35 juta. Saat penerimaan bagi hasil bagian bank. Berikut adalah realisasi laba bruto usaha Bu Nasibah selama 2 kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 20 Mei 20XA dan 2 Agustus 20XA. Periode masa panen 1, jumlah laba bruto adalah senilai 14 juta, maka porsi bank 3.500.000, tanggal pembayaran bagi hasil adalah 2 Mei. Untuk periode masa panen 2, jumlah laba bruto senilai 16 juta, dan untuk porsi bank 4 juta, tanggal pembayaran bagi hasil adalah 12 Agustus. Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersama dengan pelaporan bagi hasil. Seperti pada bagi hasil untuk panen yang pertama, maka jurnalnya adalah
tanggal 2 Mei XA, DB kas berada di debit 3.500.000 dan KR pendapatan bagi hasil musyarakah berada di kredit 3.500.000. Untuk penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil, seperti pada bagi hasil untuk masa panen kedua. Maka jurnalnya adalah tanggal 2 Agustus XA, DB piutang pendapatan bagi hasil musyarakah berada di debit 4 juta dan KR pendapatan bagi hasil musyarakah akrual berada di kredit 4 juta. Untuk penjurnalan transaksi musyarakah saat akad berakhir, ada dua alternatif. Yang pertama, jika nasabah mampu mengembalikan modal, maka jurnalnya adalah tanggal 10 Mei XB, DB kas berada di debit 60 juta dan KR pembiayaan musyarakah berada di kredit 60 juta. Untuk alternatif yang kedua, jika nasabah tidak mampu mengembalikan modal, maka jurnalnya DB piutang pembiayaan musyarakah jatuh tempo berada di debit 60 juta dan KR pembiayaan musyarakah berada di kredit 60 juta. Jika kemudian hari nasabah membayar piutang pembiayaan jatuh tempo, maka jurnalnya adalah DB kas berada di debit 60 juta, sedangkan KR piutang pembiayaan musyarakah jatuh tempo berada di kredit 60 juta. Variasi transaksi. 1. Pembiayaan musyarakah dengan menggunakan aset non-kas. A. Nilai wajar aset non-kas lebih tinggi dari nilai buku. Dalam kasus bunasibah, misalkan pembayaran tahap pertama tanggal 12 Februari 20 XA dilakukan dalam bentuk aset non-kas. Bank Syariah menyerahkan peralatan penggilingan padi untuk menambah kapasitas produksi usaha bunasibah. Aset non-kas tersebut memiliki nilai wajar 35 juta. Berdasarkan pencatatan bank, peralatan milik bank tersebut memiliki aset bank dengan nilai buku 34.100.000, harga perolehan 34.500.000 dan akumulasi penyusutan 400.000. Adapun bentuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Debit pembiayaan musyarakah 35 juta. Debit akumulasi penyusutan 400.000. Kredit aset non-kas 34.500.000. Kredit keuntungan tangguhan 900.000. Keterangan penyerahan pembiayaan musyarakah berupa aset non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dibandingkan nilai buku. Berdasarkan PSAK 106, keuntungan tangguhan diamortisasi selama masa akad. Misalkan pada kasus di atas, dengan lama akad 6 bulan dan bank melakukan amortisasi setiap bulan, maka jurnal amortisasi keuntungan setiap bulannya adalah sebagai berikut. Debit keuntungan tangguhan 150.000. Kredit keuntungan 150.000. B. Nilai wajar aset non-kas lebih rendah dari nilai buku. Untuk aset yang berwujud non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai buku, maka selisih tersebut diakui sebagai kerugian. Dalam kasus bunasibah di atas, misalkan pembayaran tahap pertama tanggal 12 Februari 20 XA dilakukan dalam bentuk aset non-kas. Bank Syariah menyerahkan peralatan penggilingan padi untuk menambah kapasitas produksi usaha bunasibah. Aset non-kas tersebut memiliki nilai wajar 33.200.000. Berdasarkan pencatatan bank, peralatan milik bank tersebut memiliki aset bank dengan nilai buku 34.100.000. Harga perolehan 34.500.000 dan akumulasi penyusutan 400.000. Adapun bentuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Debit pembiayaan musyarakah 33.200.000. Debit akumulasi penyusutan 400.000. Debit kerugian 900.000. Kredit aset non-kas 34.500.000.
2. Pelunasan pembiayaan musyarakah secara bertahap. Misalkan pada kasus bunasibah di atas disepakati bahwa pengembalian pokok dilakukan setiap tanggal 2, mulai bulan Mei hingga bulan Agustus 20 XA atau 4 bulan. Dengan jadwal dan realisasi pengembalian sebagai berikut. Jadwal pengembalian 2 Mei 20 XA. Jumlah pokok pembiayaan yang dikembalikan 15 juta dan tanggal pembayarannya 2 Mei 20 XA. 2 Juni 20 XA 15 juta dan tanggal pembayarannya 2 Juni 20 XA. 2 Juli 20 XA 15 juta dan tanggal pembayarannya 12 Juli 20 XA. 2 Agustus 20 XA 15 juta dan tanggal pembayarannya 12 Agustus 20 XA. Jumlah pokok pembiayaan yang harus diserahkan per bulan dapat dihitung dengan rumus berikut. Pengembalian pokok per bulan sama dengan total pembiayaan dibagi jumlah bulan pelunasan. 60 juta dibagi 4 sama dengan 15 juta. Pola pembayaran nasabah dapat dibedakan atas 2, yaitu pembayaran tepat pada jadwal yang disepakati seperti pada pembayaran bulan Mei dan Juni, dan pembayaran melewati jadwal yang ditentukan seperti pada bulan Juli dan Agustus. A. Pembayaran cicilan pokok pembiayaan sesuai dengan jadwal yang disepakati. Pada kasus bunasibah di atas, jurnal untuk pengembalian pokok pada bulan Mei dan Juni yang dibayar pada tanggal jatuh tempo 2 Mei dan 2 Juni adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Mei XA. Debit kas atau rekening nasabah 15 juta. Kredit pembiayaan musyarakah 15 juta. Pada tanggal 2 Juni 2 XA, debit kas atau rekening nasabah 15 juta. Kredit pembiayaan musyarakah 15 juta. B. Pembayaran cicilan pokok pembiayaan melewati jadwal yang disepakati. Pada kasus bunasibah di atas, jurnal untuk pengembalian pokok pada bulan Juli dan Agustus yang dibayar setelah jatuh tempo adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Juli XA, debit piutang musyarakah jatuh tempo 15 juta. Kredit pembiayaan musyarakah 15 juta. 12 Juli XA, debit kas atau rekening nasabah 15 juta. Kredit piutang musyarakah jatuh tempo 15 juta. Pada tanggal 2 Agustus XA, debit piutang musyarakah jatuh tempo 15 juta. Kredit pembiayaan musyarakah 15 juta. Pada tanggal 12 Agustus XA, debit kas atau rekening nasabah 15 juta, kredit piutang musyarakah jatuh tempo 15 juta. 3. Kerugian usaha musyarakah. A. Kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola. Misalkan, pada bagi hasil masa panen 2, dilaporkan pada tanggal 2 Agustus 20 XA, bahwa bunasibah mengalami kerugian 1 juta akibat bencana alam banjir bandang yang mengenai gudang penyimpanan berasnya. Berdasarkan ketentuan musyarakah, kerugian yang diakui bank adalah sesuai porsi bank. Perhitungan porsi tanggung jawab bank adalah sebagai berikut. Porsi tanggung jawab bank sama dengan investasi bank per total pembiayaan musyarakah dikali 1 juta, sama dengan 60 juta per 80 juta kali 1 juta, sama dengan 750.000. Contoh jurnalnya, debit beban kerugian musyarakah 750.000, kredit cadangan kerugian pembiayaan musyarakah 750.000. Kerugian musyarakah sebesar 750.000 tersebut menunjukkan bahwa Bank Syariah menanggung 75% kerugian 1 juta rupiah pembiayaan musyarakah yang terjadi. Implikasi dari adanya kerugian tersebut adalah berkurangnya pengembalian modal pembiayaan musyarakah milik Bank Syariah. Dengan demikian, jurnal saat bunasibah mengembalikan modal musyarakah
pada waktu jatuh tempo adalah sebagai berikut. Debit kas atau rekening nasabah 59.250. Debit cadangan kerugian pembiayaan musyarakah 750.000. Kredit pembiayaan musyarakah 60 juta. B. Kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola. Dalam praktek berikut adalah ilustrasi pembiayaan musyarakah menurun dengan kasus nasabah pengelola melakukan kelalaian dan dipandang tidak mampu melanjutkan usaha atau bangkrut. Informasi singkat pembiayaan musyarakah menurun. Transaksi pembiayaan musyarakah menurun kasus bermasalah. Besarnya investasi bank 1 juta. Besarnya investasi nasabah 500.000. Angsuran pokok dibayarkan 10 kali dalam setiap bulan atau 100.000. Bagi hasil ditentukan berdasarkan profit sharing dengan nisbah nasabah banding bank sama dengan 40/60. Pencairan dilakukan 10 Januari 2009. Angsuran pokok dan bagi hasil dijadwalkan dibayar setiap tanggal 10, yaitu tanggal 10 Februari 2009 sampai dengan 11 November 2009. Jurnal untuk ilustrasi di atas adalah sebagai berikut. 1. Jurnal saat pencairan. Misalkan pada tanggal 10 Januari 2009, bank melakukan pencairan ke rekening nasabah. Maka jurnal saat pencairan adalah sebagai berikut. Debit pembiayaan musyarakah 1 juta, kredit kas atau rekening nasabah 1 juta. 2. Jurnal pengisian. Saat akhir bulan 31 Januari 2009, bank melakukan penilaian atas kualitas aset. Karena baru cair dan status lancar, maka bank wajib membentuk cadangan kerugian sebesar 1%. Debit beban penyisian penghapusan 10.000. Kredit penyisian penghapusan 10.000. Keterangan 1% kali 1 juta sama dengan 10.000. Biaya penyisihan penghapusan sebesar 10.000 masuk ke laba rugi, sedangkan penyisihan penghapusan sebesar 10.000 masuk ke sisa aset neraca sebagai kontrak akun musyarakah. Atas jurnal penyisihan ini, maka penyajian di neraca sisi aset adalah pembiayaan musyarakah 1 juta, penyisihan penghapusan 10.000, pembiayaan musyarakah net 990.000. Misalkan selama bulan Februari, Maret, dan April, nasabah secara rutin mengangsur pokok dan bagi hasil kepada bank syariah dengan jumlah sebagai berikut. Bulan Februari, jumlah laba 20.000, porsi bank 60%, 12.000, jumlah angsuran pokok 100.000. Maret 22.000, 13.200, jumlah angsuran pokok 100.000. April 19.000, porsi bank 11.400 dan jumlah angsuran pokok 100.000. Misalkan pada 10 Februari 2009, nasabah mengangsur pokok dan bagi hasil. Realisasi profit adalah 20.000. Jurnal untuk angsuran pokok dan bagi hasil pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat jurnalnya di video. Misalkan pada tanggal 10 Mei 2009, nasabah tidak mengangsur pokok dan bagi hasil. Realisasi profit adalah 0. Diketahui 7 hari kemudian, usaha nasabah berhenti total karena kebakaran akibat kecerobohan nasabah. Jurnal angsuran pokok tidak ada. Jurnal bagi hasil tidak ada. Atas kejadian ini, bank menentukan kolektibilitas 5 pada investasi yang disalurkan. Hal ini disebabkan karena sudah tidak dimungkinkan lagi usaha yang dibiayai memberikan hasil atau keuntungan. Diketahui juga bahwa agunan yang digunakan dalam investasi turut terbakar. Saldo pokok investasi saat ini yang belum terbayar adalah 700.000 atau besarnya investasi awal 1 juta dikurangi 3 kali angsuran pokok 100.000.
Berdasarkan ketentuan BI, maka investasi kolektibilitas harus membentuk cadangan kerugian 100% dari saldo pokok investasi yang belum terbayar. Penyisihan yang harus dibentuk 100% kali 700.000 sama dengan 700.000. Penyisihan yang telah dibentuk pada tanggal 31 Januari 2019 sama dengan 10.000. Kekurangan penyisihan adalah 690.000. 3. Jurnal penyisihan penghapusan. Sesuai ketentuan BI, kualitas investasi atau tingkat kolektibilitas dibentuk pada akhir bulan. Maka pada tanggal 31 Mei, bank mengakui adanya biaya penyisihan penghapusan dengan jurnal sebagai berikut. Debit beban penyisihan penghapusan 690.000. Kredit penyisihan penghapusan 690.000. Atas jurnal penyisihan ini, maka penyajian di neraca sisi aset adalah pembiayaan musyarakah 700.000, penyisihan penghapusan 700.000, pembiayaan musyarakah net 0. 4. Jurnal penghapusan buku. Debit penyisihan penghapusan 700.000, kredit pembiayaan musyarakah 700.000. 5. Jurnal penerimaan kembali investasi yang telah dihapus buku. Misal pada tanggal 1 Juni 2010, nasabah dengan itikat baik melakukan angsuran pokok investasi. Hal ini dikarenakan kerugian pembiayaan musyarakah menurun terjadi akibat kelalaian nasabah. Sesuai kemampuan arus kasnya, maka nasabah mengangsur 300.000. Jurnal atas penerimaan angsuran atas investasi yang telah dihapus buku adalah debit kas atau rekening nasabah 300.000, kredit penyisihan penghapusan 300.000. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novastiani dengan NIM 4022000056.